si Ruby itu nggak suka pelajaran sekolah mati, boleh apa enggak? Nggak boleh, karena kita membenci atau tidak suka satu pelajaran itu ada kerugiannya. Misalnya kalau kita nggak suka MTK, kita kurang nyerap, kurang memahami, dan juga apalagi kalau membenci pengajarnya atau tidak suka dengan pengajarnya, dengan guru lah, itu berkah dalam menuntut ilmunya berkurang ya. Jadi tuh kita tuh nikmati gitu. Kan kalau kita benar-benar niat nih, benar-benar niatkan ya dalam menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan kita jalan menuju surga, seperti dalam hadis ini. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka thariqan yatlubu ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang menuntut ilmu yang dikehendaki oleh Allah seseorang untuk menuntut ilmu agama atau ilmu apapun, niscaya Allah akan mempermudah ia jalan menuju surga. Nah, jadi kalau Ubi benar-benar menuntut ilmu dengan dari niatnya dari awalnya benar-benar benar-benar dapat memahami, dapat tahu kayak cara belajarnya, Ubi bakal dimudahin. Karena dengan ilmu manusia dengan gajah menangan siapa? Bukan gajah kan? Tapi dengan ilmu manusia lebih kuat daripada gajah. Sama dengan ilmu Nabi Adam pun maksudnya malaikat, jin dan juga yang lain-lainnya bersujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Karena ilmu. Jadi ilmu itu bukan selain untuk kita mengetahui apa yang salah dan apa yang benar, itu juga mengangkat derajat kita menuju yang mulia, derajat mulia gitu. Contohnya ambil deh ya Nabi Adam tadi, karena ilmunya diajari oleh Allah ya, terus disuruh untuk menyebut seluruh benda di alam semesta. Nah, disuruh sujud deh malaikat, kecuali iblis karena sombong dia. Jadi ilmu itu mengangkat seseorang menuju derajat yang mulia, derajat yang tinggi. Nah, ilmu juga, ilmu itu harus niatkan itu bukan karena untuk mencari harta dunia, mencari jabatan, tapi benar-benar untuk mencari ridho Allah, untuk mencari kebahagiaan dunia akhirat, atau untuk memuliakan atau meninggikan agamanya Allah, atau untuk mengajari dan menghilangkan kebodohan pada diri kita dan juga diri orang lain gitu. Menghilangkan kebodohan dalam diri kita tuh bisa dengan belajar, karena kita ini tidak dilahirkan dengan belajar, dengan bodoh. Kita ini dilahirkan tuh pintar, cuman kita malas. Nah gitu. Ubi juga harus nyiapin sesuatu karena mencari ridho Allah atau lillahi ta'ala, karena dinamal balik diniat. Setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imrin mana wa. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Misalnya Ubi niatkan untuk mencari dunia, ya Ubi dapatnya dunia. Kalau Ubi niatkan karena ridho Allah, ya Ubi dapat dunia dan akhirat gitu. Nah, kalau untuk menghargai gurunya sendiri kan ada budi yang nggak suka juga. Gimana? Untuk menghormati atau menghargai, minimal tuh kalau guru kita sedang menjelaskan, kita tuh diam, mendengarkan minimal. Dan juga jaga perasaan. Yang penting jaga perasaan, soalnya terkadang kita kalau benci itu tidak memikirkan perasaan guru kita gitu. Nah, karena guru kita tuh guru yang memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu kita, ya kita ambil
seluruhnya, walaupun kita tidak suka. Tapi insya Allah ada suatu keadaan kita menyesal gitu, atau ingin meminta maaf kenapa kita membenci ya. Kalau buat anak-anak yang ada yang nakal dibilangin berkali-kali bisa. Kemudian ada yang jahil juga, kayak gimana enaknya? Itu kita harus kasih tahu dengan baik-baik kalau masih anak-anak atau remaja, karena mereka ini ada fase di mana fase menuju kedewasaan, ingin mencoba sesuatu, ingin sesuatu yang dia menurut dia menarik atau penasaran. Kita tunjuk nah kita misalnya menjadi guru, tugas kita itu membimbing mereka dari menuju yang salah menuju yang benar. Dengan caranya apa? Dengan cara mengarahkan, berkata baik yang lembut dengannya, tunjukkan ini jangan begini, ini jangan itu. Nah kalau bisa, kalau masih dilakukan, kita tegas sedikit. Karena apa? Kalau anak-anak seperti itu dapat melihat ya, dapat melakukan apa yang orang lain lakukan, dapat misalnya orang lain mencontohkan yang baik, anak tersebut mungkin akan melakukan yang kebaikan juga apa yang dilakukan atau apa yang dicontohkan olehnya. Terus banyak yang pada nakal. Harusnya seperti apa orang tuanya? Pertama tuh seharusnya orang tua tuh ajarin yang namanya adab dulu. Nah, karena dan adab, apabila jiwa atau seseorang telah tertanam dengan adab, gerakannya itu akan dibatasi, tapi dalam hal kebaikan. Nah, kalau kita mempraktekkan mengamalkan adab tersebut, itu akan terbiasa bagi jiwa atau bagi seseorang itu tersebut untuk melakukannya. Ya udah, kalau adab itu kita menyangkanya adab itu membatasi, ya susah lah pergerakan omongan kita dibatasi. Cuman di balik hal itu kita jika mengetahui manfaatnya, kita pasti bakal sadar. Makanya setiap sesuatu itu yang diciptakan oleh Allah lah, contohnya ilmunya, ininya pasti ada tujuannya, ada manfaatnya, ada kerugiannya yang perlu kita ketahui. Contohnya kayak dalam adab itu menjaga perkataan, misalnya tujuannya tuh untuk tidak menyakiti perasaan orang lain, berkata lemah lembut kepada orang lain gitu. Lalu habis itu ilmu agama, ilmu yang lain-lain. Kalau situasi sekarang tidak perbedaan antara pesantren dengan luar Sangatlah jauh. Karena apa? Dalam pesantren, dari perspektif pesantren ya, kita disuruh untuk berpikir kritis, ya, berpikir kenapa ini ada, kenapa peraturan ini ada, kenapa kita harus belajar, kenapa ini, karena itu merupakan yang membuat kita berkembang ya, otak kita berpikir. Dengan berpikir itu termasuk metode. Nah, jadi dalam pembelajaran itu kalau kita disuruh itu nggak bakal menarik, bakal membosankan. Tapi kalau kita buatnya menarik dengan menyenangkan, dengan cara apa? Dengan cara membuat otak kita penasaran atau menyukai lah. Kayak contohnya, dia pengen belajar ini. Kalau enggak, Ubi kadang tanya dalam diri Ubi, kenapa mobil bisa jalan, kenapa ini. Itu pasti Ubi bakal terdorong buat mengetahui. Nah itu Ubi kalau terus ngakuin metode kayak gitu, ilmu Ubi bakal bertambah-tambah ya. Kalau bisa Ubi amalkan atau praktekkan metode belajar gitu, kayak gitu. Bukan membuat kita terbebani, tapi membuat kita penasaran otak kita. Nah, kalau untuk teknologi yang dikuasai oleh anak-anak dengan Indonesia dengan luas kan jauh banget ya. Cara mencermatinya kayak gimana menurut Alif? Ya itu dalam kajiannya. Itu tuh karena mereka tuh tidak penasaran.
Anda penasaran gimana? banyak penasaran ya, karena males, karena itu pun terbawa arus, terbawa zaman. Itu disitulah perannya orang-orang di sekitarnya, kayak orang tua, gurunya gitu. Itu yang hanya itulah yang bisa membuat mereka sadar jadinya. Jadi lingkungan itu mempengaruhi nggak? Mempengaruhi banget. Mempengaruhi banget. Apalagi kalau mereka itu udah terlanjur nyaman di fase yang namanya zona nyaman. Ya, ada 3 fase, 3 zona. Zona nyaman, zona pertumbuhan, dan zona panik. Sama zona nyaman itu kita kalau berbahan nonton TikTok. Cuman pertumbuhan itu tidak ada di situ. Oh, zona nyaman ya TikTok itu, tapi pertumbuhannya tidak ada. Nah, kalau zona pertumbuhan itu kita keluar, sedikit-sedikit keluar. Keluar dari zona. Nah, seperti belajar, melakukan hal-hal kecil, kebiasaan kecil. Seperti misalnya keluar untuk berjemur, belajar 1 jam, belajar, terus kurangi HP yang tadinya 6 jam jadi 30 menit per hari, perlahan-perlahan. Oh, zona satu lagi apa? Zona panik atau zona depresi lah. Itu apa? misal itu tuh seperti akibat lah, akibat atau suatu masalah musibah. Kalau orang yang berada di fase zona nyaman, dia pasti apabila masuk kepada zona panik, dia pasti bakal stres, bakal depresi karena tidak terbiasa dengan hal namanya tantangan. Soalnya dalam zona pertumbuhan itu sudah ada tantangan, dan di zona panik itu tantangannya itu lebih besar. Kalau orang yang bertumbuh di zona yang masuk atau berada di zona pertumbuhan, apabila masuk ke zona panik itu pasti akan terbiasa. Karena apa? Karena pemikiran mereka itu, mindset mereka udah terbiasa dengan apa namanya, dengan tantangan, challenge gitu. Kalau perhatian perbedaan barak militer ini dia pesantren beda nggak? Dari segi pendidikan beda. Militer pelajar beda. Ya. Bedanya apa? Dari segi cara mendidiknya, kalau pesantren itu lebih ke mindset dan juga mental. Karena jika dari mental, anak pesantren tuh seperti jauh dari orang tuanya lah, menghadapi sosial yang tidak menyenangkan. Nah, kalau mindset itu dalam hal dia bertumbuh, gimana caranya dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang baik, gimana caranya dia mengatasi putus asa dalam menuntut ilmu gitu. Kalau barak itu sama, dari mental juga, mental dan fisik, setahu menurut Alif.